Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Akbar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari ternak kelinci, mulai dari traktus digestivusnya atau sistem pencernaan yang ada pada kelinci. Selanjutnya itu ada sistem skeletonnya dan juga ada sistema-sistema lainnya yang ada pada hewan ternak kelinci. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Kelinci atau bisa juga disebut sebagai Oryctolagus cuniculus. Untuk anatomi eksternal dari kelinci itu terbagi menjadi 5 bagian. Pertama itu ada kaput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, ekstremitas libre, dan yang terakhir itu ada caudal atau bagian-bagian dari ekor. Selanjutnya ada yang pertama itu ada kaput. Kaput sendiri terdiri atas pertama rima oris. Selanjutnya ada fibrisse yang merupakan rambut-rambut kaku yang ada di atas labium superior. Selanjutnya itu ada nares externus atau lubang hidung luar. Ada juga organon visus atau indera penglihatan, dan yang terakhir itu ada organon auditus. Kedua, bagian trunkus atau tubuh. Dalam bagian tubuh kelinci terdiri atas pertama itu ada toraks atau dada, abdomen atau perut, dorsum atau punggung, glute atau pinggul, perineum atau otot di sekitar alat genital, umbiculus, mamae, dan juga ada organen genitalia lainnya seperti penis, ovarium, skrotum, dan lain sebagainya yang termasuk dalam organ kelamin dari kelinci. Oke, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Itu ada ekstremitas libre yang meliputi di dalamnya ada caudal atau bagian ekor. Dalam ekstremitas libre terbagi menjadi 2 bagian. Pertama ada ekstremitas cranialis dan yang kedua ada ekstremitas caudalis atau bagian ekor. Dalam ekstremitas cranialis terdiri atas brachium yang disokong oleh tulang humerus. Kedua ada antebrachium. Selanjutnya ada manus yang terdiri dari atas carpus, metacarpus, dan juga digiti. Oke, masuk ke dalam bagian ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur, crus, dan pes. Yang di dalamnya ada termasuk di dalam pes itu ada tarsus, metatarsus yang digiti 3 buah, dan ada valvula juga. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan traktus digestivus atau sistem pencernaan pada kelinci. Sebelum masuk ke dalam traktus digestivus, saya akan terlebih dahulu menggambar sketsa dari traktus digestivus demi mempermudah penjelasan. Oke.
kurang lebih untuk gambar skeleton akan ada berbentuk seperti ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari Tractus digestimus terlebih dahulu. Pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat gigi yang nantinya apabila makanan masuk ke dalam mulut akan dihancurkan oleh gigi. Selanjutnya, melalui kelenjar saliva akan mengeluarkan enzim yang mengikat atau terdapat di dalam air liur yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva, yang pada akhirnya akan mengikat makanan-makanan yang telah dihancurkan oleh gigi yang masuk ke dalam mulut. Selanjutnya ada eksofagus sebagai saluran setelah terjadinya proses pemakanan dari makanan dan pengikatan oleh enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva akan melewati eksofagus dan masuk ke dalam proventriculus atau lambung yang selanjutnya akan dicerna dengan enzim-enzim yang ada atau yang diproduksi oleh lambung. Selanjutnya makanan yang telah dicerna oleh lambung akan diteruskan menuju usus besar dan masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus yang di dalamnya terdapat duodenum, jejunum, dan ileum, yang akhirnya makanan-makanan tersebut akan diabsorpsi di usus halus ke dalam bentuk molekul masing-masing yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang selanjutnya makanan yang setelah diabsorpsi akan diteruskan ke rektum lalu masuk ke dalam sekum. Di sini sekum dari kelinci cukup unik ya. Mengapa demikian? Karena hanya kelinci lah sekumnya yang seperti ini, yang terdapat heustra atau bagian dinding yang menonjol ke dalam, dan insiskura atau bagian dinding yang menonjol keluar. Sekum dari kelinci atau usus buntu dari kelinci sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari makanan-makanan yang telah dicerna oleh tubuh, yang nantinya akan diteruskan dan dikeluarkan melalui kloaka. Ada yang unik dari sistem pencernaan dari kelinci ini, yaitu ada yang namanya proses, saya kurang ingat namanya apa, tapi yang pasti namanya proses menjilat kembali, di mana makanan yang dikeluarkan oleh kelinci akan dijilat kembali oleh kelinci lalu dimakan atau dicerna sekali lagi oleh kelinci. Hal ini hanya terjadi pada kelinci, satu-satunya hewan yang melakukan hal ini hanya kelinci. Makanya kelinci termasuk dalam hewan monogastrit yang cukup unik dibandingkan hewan-hewan monogastrit lainnya. Oke, selanjutnya masuk dalam sistema yang ada pada kelinci. Pertama itu ada sistema urinaria yang terdiri atas ada ren. Ren ini berjumlah sepasang dan berukuran atau berbentuk seperti kacang. Kedua ada ureter. Ureter merupakan saluran yang keluar dari ren. Ketiga itu ada vesika urinaria atau biasa juga dikenal sebagai kantung kemih, dan yang terakhir itu ada uretra. Dan itulah termasuk ke dalam bagian-bagian sistema urinaria. Selanjutnya ada sistema genitalia. Di mana di sistema genitalia dibagi menjadi dua bagian. Pertama itu ada femin dan muskulin. Femin sendiri itu adalah termasuk ke dalam organ reproduksi betina yang terdiri atas ada ovarium dan oviduk atau tuba fallopi, yang di dalamnya termasuk ada ostium tube abdominal, terus ada infundibulum, ada vagina, ada vulva, dan ada klitoris. Oke, selanjutnya masuk ke dalam sistema circulataria. Yang di dalam sistema circuitolia, yang di dalam sistema
sirkulatoria. Pertama itu terdiri atas core, yang dimana core juga terdiri atas atrium dexter dan sinister serta vertical dexter dan sinister. Selanjutnya juga ada bagian terdiri dari arteri yang dimana selanjutnya bagian dari sistema sirkulatorial kedua itu ada arteri, dan bagian selanjutnya ada aorta, yang aorta sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama aorta ascendens, kedua arcus aorta, ketiga aorta descendens, aorta thoracalis, aorta abdominalis. Masuk yang terakhir itu ada sistema respirators. Sistema respirator sendiri terdiri dari pertama ada nares externus, ada cavum nasi, ada nares internus atau nares porterius, bisa juga disebut seperti itu. Selanjutnya ada glotis, ada juga larynx, ada juga trachea, ada juga bronchus, ada juga fulmo. Fulmo yang terdiri dari dua bagian, yaitu fulmo sinister dan fulmo dexter, di mana fulmo sinister itu bagiannya termasuk dalam lobus superius dan lobus inferius, dan sedangkan untuk fulmo dexter terdiri dari tiga lobi. Yang pertama itu ada lobus superius, kedua ada lobus medianus, dan yang terakhir itu ada lobus inferius. Oke, yang terakhir kita masuk dalam sistem skeleton pada ternak kelinci. Bisa dilihat gambar skeleton dari ternak kelinci. Pada dasarnya sistem skeleton ternak kelinci atau tulang rangka ternak kelinci, hewan ternak kelinci disusun oleh 23 bagian tulang. Yang pertama itu juga disebut sebagai kranium, tengkorak. Selanjutnya yang kedua ada scapula, yang ketiga ada spine, yang keempat ada fibula, yang kelima ada maaf di sini posisinya sepertinya yang kelima lupa saya gambar ya. Oh, ada ini. Yang kelima ada tibia, ini bisa dilihat. Yang kelima ada tibia. Selanjutnya yang keenam itu ada femur. Yang ketujuh itu ada ilium, yang kedelapan itu ada sacrum, yang kesembilan itu ada caudal vertebrae. Selanjutnya masuk yang ke-10. Yang ke-10 itu ada tarsus. 10 itu ada ralat. Yang bagian ke-10 itu ada calcaneus. Ke-11 itu ada tarsus. Ke-12 itu ada metatarsus. Ke-13 itu ada phalanges. Ke-14 ada ulna, dan yang ke-15 itu ada ribs. Selanjutnya yang ke-16 itu ada radius. Ke-17 itu ada carpus. Ke-18 itu ada metacarpus. Ke-19 itu ada sternum, agak lama, sternum. Yang ke-20 itu ada cervical vertebrae. Ke-21 itu ada tulang atlas. Ke-22 itu ada mandible, dan yang terakhir yang ke-23 itu ada bagian maxilla. Oke, dengan sekian pembahasan saya hari ini. Setelah selesai dari pembahasan sistem skeleton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, mengingat saya masih jauh dari kata sempurna. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.